kita perlu anak-anak itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berarti harus mencari cara untuk masuk menjadi long term memory, tidak hanya short term memory. Karena kalau hanya teori itu jangka pendek karena tidak melekat dengan dia, tidak relevan. Dan ketika ada teori lalu dimasukkan dalam praktek yang dia bisa ikut di bisnis itu, di proses itu jauh lebih bermakna, dan kebermaknaan itulah yang membuat menjadi long term memory. Magang itu ini satu model pembelajaran gitu untuk anak-anak, sebenarnya dari anak-anak sampai dewasa ya, untuk menguji sebenarnya, menguji pengetahuan, skill, attitude dengan cara dipraktekkan gitu. Sentra UMKM Tegalwaru sendiri itu berdiri dari tahun 2021. Awalnya Desa Tegalwaru ini akan dicanangkan menjadi desa wisata. Nah, salah satu syarat menjadi desa wisata adalah harus ada galeri pemasaran produk-produk UMKM. Dan alhamdulillah akhirnya ada sebidang tanah diwakafkan ke Baitul Mal Muamalat dari Tasnim Group dan Mitra Tani Farms, dan akhirnya oleh Baitul Muamalat didirikanlah bangunan Sentra UMKM Tegalwaru. Dan ini adalah program wakaf produktif gitu ya, di mana segala kegiatan di sini lebih banyak untuk pemberdayaan masyarakat, terutama UMKM. My Talent ini kan kita membuat program ABO My Talent untuk umum ya, untuk di level siswa SD maupun SMP, dan kita membukanya ini untuk siapa aja, jadi nggak harus yang dari sekolahnya AB Home, jadi dari siswa dari umum, bahkan dari luar domisilinya Bogor ya, itu kan bisa diakses dari mana saja selama dia punya internet gitu. Jadi My Talent ini intinya bisa mengembangkan potensi dari seorang anak karena sudah diberikan berbagai macam stimulus di aktivitas anaknya, yang nanti akhirnya bisa ketahuan nih, oh kira-kira minatnya di sebelah mana. Karena kan sudah terlihat dari berbagai aktivitas yang dicobakan ke anaknya. Nah nanti setelah sudah terlihat minatnya, lama-lama akan terlihat oh potensi bakatnya di sebelah mana gitu. Itu yang kami olah dari setiap aktivitas yang dimasukkan ke My Talent gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya, jadi sebenarnya magang level 1B itu pada dasarnya itu ada kegiatan magang. 1B itu kan berarti untuk SMP. Jadi mereka akan datang ke suatu tempat, mereka ikut bekerja di sana, membantu pekerjaan di sana gitu kan, produktif di sana gitu kan, tanpa adanya skenario yang mengada-ada gitu. Nah, kalau untuk magang level 1B sendiri di AB Home itu, magangnya itu kan full 1 hari gitu. Jadi mereka berangkat bekerja layaknya orang bekerja, itu jam 8 masuk, kemudian sampai jam kurang lebih jam 4, jam 5 gitu kan. Nah karena full 1 hari dan juga kebanyakan peserta kita itu dari luar kota gitu, makanya kemudian kita memang bikinnya formatnya adalah menginap gitu. Jadi anak-anak kita akan menginap di Lins AB Home selama kurang lebih 6 hari, hampir seminggu. Setiap pagi mereka akan berangkat bekerja, pulangnya akan ke Lins AB Home juga gitu. Nah jadi di samping mereka magang, mereka juga akan belajar untuk kehidupan diri juga sebenarnya gitu kan, gimana caranya mereka itu bisa bangun pagi gitu kan, karena kalau nggak bangun pagi telat kan kerjanya kan bisa dimarahin bos gitu kan gitu. Makanya
Salah satunya di situ mereka juga akan diatur gimana caranya mereka sholat itu selalu tepat waktu, berjamaah gitu. Itu juga salah satu pelajaran yang bisa mereka dapat dari sini gitu kan. Kemudian mereka juga akan berusaha mengurus diri mereka sendiri, mandi ya mandi gitu. Kemudian bersih-bersih kamar, kasur segala macam itu mereka juga ada jadwal piketnya gitu. Jadi kurang lebih kalau untuk magang level 1B khususnya di AB Home itu kita selain magang secara umum untuk anak usia SMP, kita juga belajar hidup mandiri. Jadi magang tahun ini bertajuk magang Sentra UMKM ya. Tempatnya sendiri itu di UMKM Tegalwaru, yang mana itu dipayungi oleh badan yang namanya Sentra UMKM. Jadi Sentra UMKM itu banyak UMKM yang tergabung di sana. Nah dari situ pula jadi AB Home dan peserta magang itu bisa beraktivitas di berbagai tempat magang yang disediakan oleh mereka gitu ya. Nama saya Lisander, bisa dipanggil Ali. Saya dari Tangerang, saya sekolah di AB Home. Saya keren. Nama aku Kayana Nafiatul Manahil, biasa dipanggil Kayana atau Kai. Aku dari Tegal, Jawa Tengah. Saya ikut kegiatan ini soalnya saya pengen belajar banyak sama pengen banget ikut magang. Aku pengen nyoba ikut magang lagi setelah 3 tahun yang lalu dan menambah pengalaman baru di bidang kerja lah. Di sentra UMKM ya, galeri sentra UMKM. Menjual produk UMKM di daerah Tegalwaru. Ada kerajinan tangan, ada aksesoris, ada makanan, ada minuman. Oh, kalau untuk tempat yang saya handle sendiri itu adalah di Sentra UMKM di pusatnya. Kurang lebih ada 3 jenis aktivitas utama yang dilakukan di sana. Yang pertama adalah ada kedai kopi di sana, kopi sentra namanya. Kedua ada galeri. Galeri itu adalah tempat produk-produk UMKM itu dipasarkan, dijual gitu ya, di display. Nah, yang mana nanti itu juga sebagai front desk-nya. Jadi kalau ada turis datang, ada pengunjung datang itu datangnya ke Sentra UMKM. Lalu di tempat yang sama juga ada gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk acara kunjungan, untuk acara hajatan dan sebagainya gitu. Yang mana gedung itu perlu untuk dilakukan namanya sterilisasi pertama sebelum dan pasca acara gitu. Jadi itu bagian dari salah satu yang dilakukan anak-anak magang selama di sana. Melabelin harga, nyusun produk, stock opnam, Jadi barista, ngerapin barang, nulis SO, terus buat rendang pabrikan, terus ngelakuin banyak hal, dan udah sih. Paling buat kopi sama Mbak Awa sambil ngobrol cerita, seru banget sih. Buat kopi? Buat kopi, kalau misalnya contoh buat americano ya, itu ambil bubuk kopi, ditaruh di tempat itu, diratain, ditaruh, habis itu di roast 5 kali, habis itu ntar kalau udah cukup, tuang air anget ke gelas, terus tuang kopi americanonya, pas sudah ntar dipanasin lagi sedikit, terus habis itu ditutup, udah jadi. Enggak, Faiz Azam yang suka. Saya sukanya kopi gula aren hot. Oke, perkenalin, nama aku Namira Arika Syaka, biasa dipanggil Namira atau Nam. Rumah aku di Tangsel, Tangerang Selatan, sekolah di AB Home paket B. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Hanun Hibatullah, biasa dipanggil Hanun. Saya anak kelas 9 AB Home dan saya berasal dari Tegal.
Jadi alasan ikut magang ini yang pertama itu karena tahun ini belum banyak aktivitas, apalagi untuk UMKM itu saya suka berjualan, jadi saya ikut dan diposisikan di bagian berkebun, dan itu adalah hobi saya saat ini. Karena aku kan tahun lalu aku juga udah pernah ikut magang yang tahun lalu, terus aku pengen ikut magang ini biar bisa dapat pengalaman yang lebih luas sama belajar mandiri juga. Sumber Sehat itu tempat dimana yang dia tuh memproduksi obat, tapi yang dari herbal ya, itu. Nah, di Sumber Sehat itu mereka pertama kali memang ada perkenalan dulu ya, jadi mereka akan dikenalkan berbagai macam jenis tumbuhan dan apa manfaatnya gitu. Mereka selama di sana juga membantu untuk menanam, jadi kayak bikin media tanamnya, kemudian mereka motong-motong stek, kemudian mereka menanam benih, kemudian mereka juga membantu untuk membuat minuman herbalnya gitu. Kegiatan yang saya sempat ikutin dan perhatikan adalah mereka mencoba untuk membuat salah satu produk dari UMKM tersebut, yaitu sirup rosella. Sirup itu juga nantinya ampasnya itu mereka buat sebagai selai gitu, dan mereka menikmati juga di sana. Yang di Sumber Sehat itu saya untuk yang pertama mengenal tumbuhan, lalu menanam biji dan bibit, setelah itu membersihkan toko, dan mengolah bunga rosella. Aku paling suka pas di Sumber Sehat kita buat bedeng gitu, buat tanaman lidah buaya, rosella, sama satu lagi apa gitu. Dan untuk yang kedua itu mengenal jenis tanaman, karena selama ini saya hanya melihat di pinggir jalan, di rumah-rumah orang, tetapi nggak tahu namanya. Cuman wah ini bagus nih, ada manfaatnya nggak ya? Nah, kemarin kita dikenalkan nama dan manfaatnya. Kalau dari catatan itu kurang lebih 100 lebih, karena memang rumput pun itu kita dikenalkan karena memang berkhasiat untuk menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mauldaningrum, bisa dipanggil Hana. Saya berasal dari kota Bandar Lampung, di Sekolah Alam Cahaya kelas 8. Perkenalkan, nama saya Syahmi. Saya dari Bandar Lampung. Hobi saya main laptop. Saya umur 13 tahun. Sekolah di ABHOM kelas 7. Karena saya pengen ikut magang, mencari pengalaman baru, dan juga saya dapat door prize. Karena tahun kemarin udah sempat nyoba dan ternyata seru. Terus karena aku pengen ketemu sama teman-teman lama, terus ketemu lagi bersosialisasi lagi sama yang baru. Karena kalau di rumah sepi banget, aku males gitu. Jadi aku memutuskan untuk ikut magang ini.
Saya magang di WFL, Waru Farmland. Waru Farmland itu ada mini zoo-nya, ada tempat perumahannya gitu. Pokoknya dia ada mini zoo, terus ada pengalengan daging, terus ada perumahan, sama ada peternakan sapi sama kambing. Di WFL kerjaan saya membersihkan jalanannya di mini zoo. Membuat yogurt. Mendampingi anak-anak TK yang sedang berkunjung. Oh iya, di penginapan, saya membersihkan penginapan. Besoknya di tempat pengalengan. Di sana kita mengemas produk. Terus kita juga membersihkan daging ikan dari duri-duri kecilnya. Anak-anak itu kalau yang saya dampingi, mereka membantu membersihkan mini zoo-nya. Kan kemudian karena banyak kunjungan gitu, mereka akan menemani anak-anak yang kunjungan. Lalu kemudian kalau untuk yang di homestay, mereka akan membantu bagian homekeepingnya, housekeeping. Jadi mereka akan membantu membersihkan, kemudian mereka akan membantu merapikan homestaynya gitu. Kemarin anak-anak di kelompok saya itu juga mereka ikut membantu di bagian pengalengannya dari awal, dari persiapan daging sebelum dimasak, kemudian memasak dagingnya, kemudian packingnya gitu, sampai akhirnya dimasukin ke dus-dus. Itu kurang lebih untuk yang saya temani selama magang. Hal yang paling saya ingat adalah saat hari pertama magang. Saya masih ingat. Ngobrol sama teman-teman baru, terus siapa ada yang nangis, peluk aku gitu. Udah aja. Iya, jadi di Abium itu kita membuat formula gitu ya, dan terus diperbaiki formula itu. Jadi sederhananya magang itu ada 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Level 1 itu untuk yang usia 10 sampai 14 tahun gitu ya, SD, SMP. Nah, karena ada dua jenjang, jadi kita sering bagi juga itu menjadi 1A dan 1B. Konsentrasi utamanya jelas di adab sih, dan anak sebisa mungkin ketemu langsung dengan ownernya, itu level 1. Kalau level 2 itu fasenya SMA. Nah, yang terakhir yang level 3 itu ya yang sudah siap kerja. Pembagiannya seperti itu sih, 3 ya kalau magang. Dan ada lagi istilah pramagang. Pramagang itu sebelum 10 tahun. Itu penstrukturan yang dikembangkan Abium begitu tentang magang. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, manusia itu kan punya tahapannya. Jadi apapun proses belajar itu harusnya supaya bermakna, harusnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sebenarnya di prosesnya ya, kalau level 1 itu dia di home industry supaya ketemu langsung dengan ownernya, supaya ada transfer knowledge, transfer pengalaman secara langsung oleh owner bisnis itu. Makanya magang level 1 baik 1A maupun 1B itu
magangnya sederhana, dia ketemu bisnis proses yang sederhana, simple, dan anak durasinya lebih pendek. Tentu kalau 1A lebih pendek daripada 1B. Tujuannya itu untuk adab ya, belajar interpersonal skill, belajar dia bagaimana sosial skill terkait mengetahui etos kerjanya, respect dengan orang, dan lain-lain terkait dengan adab lah ya. Dan magang level 1 dan 2 itu tidak ada dibayar, justru kita yang membayar karena kita peroleh banyak kesempatan untuk menguji adab anak, kesempatan untuk mendapat pengetahuan dan skill baru di magang level 1 dan 2 itu. Ya, seperti itu. Jadi kan magang ini yang diselenggarakan di ABEOM ini kan berbagai jenjang ya, ada yang dari SD, SMP, bahkan SMA juga ada gitu di sekolahnya ABEOM ya. Itu semua tujuannya sama, untuk menguji minatnya dulu. Jadi dengan kita mengetahui minat dari setiap anak gitu ya, misal saya mengambil perspektif dari anaknya gitu, kita nyobain suatu hal yang berbeda-beda gitu. Itu kalau kita hanya ngomong aja tanpa dicobakan, misal oh saya seneng binatang, tapi nggak pernah kita nyobain magang di peternakan atau misal magang di stable kuda gitu ya, untuk yang pacuan kuda misal dan lain-lain gitu ya. Kalau nggak pernah diujikan kan kita nggak pernah tahu kita tuh sebenarnya minatnya apa dan akan menjadi bakat itu di sebelah mana gitu kan. Nah, jadi dengan berbagai program magangnya ABEOM itu sebenarnya menguji minat dulu, yang kemudian akhirnya akan mencari potensi bakat dari anak-anak gitu. Nah, nanti yang dihubungkan dengan My Talent itu semua aktivitas-aktivitas magangnya itu akan menjadi suatu aktivitas yang mempunyai benang merahnya. Dia akan menuju akhirnya itu, oh saya tuh suka di sini, saya akan berkarir sesuai bidang saya di sini gitu. Karena semakin anak itu sudah mempunyai statement yang clear saat dia menuju dewasa, dia akan tahu kan akan berkarir di sebelah mana gitu. Dan kami berharap memang di saat SMA nanti anak-anak ini sudah tinggal menajamkan potensinya saja, bukan masih mencari dia tuh saya berminatnya apa sih, karena dia nggak tahu dirinya apa. Saatnya SMA tuh sudah saatnya menajamkan potensinya gitu. Iya, anak SMP itu kalau di dalam Islam ada, kita punya istilah akil balik. Mayoritas mereka itu fasenya itu, dan akalnya memang berkembang, dan bagusnya didampingi kan, pengetahuannya berkembang nih, fisiknya juga berkembang, energinya itu banyak gitu. Jadi sangat relevan kalau mereka dikenalkan dengan yang namanya magang. Pasti rasa ingin tahunya makin banyak, apalagi magangnya itu didekatkan dengan apa yang mereka minati. Idealnya begitu, cuman kan tidak semudah itu ya di lapangan. Tapi setidaknya dengan mereka mencoba sesuatu di dunia serius gitu, di orang dewasa, dia pasti akan berkembang itu di fase SMP. Rasa ingin tahunya, kemudian skillnya juga. Dunia itu berkembang itu kan budayanya, teknologinya, tetapi dunia itu tetap sama, bahwa orang dewasa itu pada akhirnya bekerja atau berkarir gitu. Maka untuk bisa masuki dunia yang berkembang dengan segala perkembangannya, maka yang paling tepat anak itu juga disiapkan dengan cara dikenalkan sejak dini akhirnya gitu. Jadi ya tadi dengan magang, makanya magangnya pun pasti harusnya berkembang. Magang di dunia IT, magang di dunia ya sesuai perkembangannya gitu. Jadi relevan sekali. Pasti anak-anak yang sudah magang, dalam catatan saya mereka akan punya akan punya modal yang lebih banyak ketimbang anak-anak yang tidak magang untuk mengenal modernisasi begitu Mas. Relevan banget sih, relevan banget. Magang itu sebenarnya cara baru mengenalkan ke anak muda, cara belajar yang lebih mengenalkan pada proses yang aktual di lapangan, dan itu anak-anak itu jauh lebih menyenangkan karena dia memahami proses secara langsung, bertemu dengan pemiliknya, bertemu dengan orang-orang yang berkecimpung langsung di sana, sehingga akan menambah gairah anak untuk mencari lebih dalam, menjawab keingintahuannya, dan menjadi bahan untuk belajar lebih lanjut. Sebenarnya itu sih kalau magang ya, dan dibagi menjadi beberapa level jadinya, karena tidak mungkin mengenalkan bisnis proses itu pada langsung bisnis prosesnya, tapi harus ada simulasi sebelumnya. Jadi magang tidak bisa langsung di bisnis proses yang tanda kutip beneran gitu, karena anak perlu belajar sebelum-sebelumnya. Learning by experience ya itu, karena itu lebih meaningful, lebih bermakna kalau magang itu seperti itu.
Awal kali saya alhamdulillah dapat kabar dari AB Home, kemudian mendatangi kami Sentra UMKM Tegalwaru untuk menjadi mitra dari program magang, terutama untuk siswa SMP. Awalnya memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Sebelumnya itu hanya menerima dari sisi pelatihan-pelatihan yang sifatnya tidak sampai berhari-hari. Dia sifatnya berjam, bisa kurang lebih 2 jam gitu sekali pelatihan. Tapi kami terima dan kami rancang, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa melaksanakan magang AB Home. Dan alhamdulillah juga anak-anaknya memang istilahnya sudah sangat siap ya dari sisi ingin bekerjanya gitu. Walaupun dari sisi usia atau dari sisi pengalaman itu banyak yang belum dapat, bahkan belum dapat gambaran kerja itu seperti apa, tapi mereka itu sangat semangat untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang ada selama magang itu sendiri. Baik itu kita kan bagi 3 tempat ya, ada di Sentra UMKM Tegalwaru, ada di Agrowisata Waru Farmland, bermitra dengan Mitra Tani Farm, kemudian ada juga di Sumber Sehat. Dan alhamdulillah mudah-mudahan disitulah anak-anak bisa mendapatkan banyak pengalaman yang bisa mereka ceritakan, bahkan bisa mereka ingat sampai nanti mereka dewasa. Akhirnya mereka merasa bahwa oh, dunia kerja seperti ini, cara mendapatkan uang yang halal seperti ini, bahkan soft skill dan juga cara mereka untuk mengelola emosi, mengelola segala hal yang ada di dirinya, terutama perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, itu salah satu yang nggak bisa dibeli dimanapun gitu ya. Jadi alhamdulillah selama magang itu kita yang harus menerapkan itu semua gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sih harapan saya kerjasama ini terus berlanjut, tidak hanya di SMP, bisa jadi nanti ada SMA, bisa jadi kalaupun bisa melaksanakan yang SD juga alhamdulillah. Saya senang ya melihat mereka, karena banyak dari mereka juga sense untuk bahwasannya mereka itu memang belajar bekerja itu sudah ada gitu, sehingga saya rasa kegiatan-kegiatan itu memang dari awal mereka nantikan gitu. Jadi anak-anaknya itu tidak terpaksa untuk mengerjakannya gitu, bahkan nyapu ngepel aja aku melihatnya dengan natural mereka mengerjakan itu gitu. Memang kayak ya udah bekerja aja gitu kan, tanpa mereka berharap apa-apa. Dan memang dari sense awalnya juga mereka tahu oh ini belajar bekerja nih gitu kan, dan mereka juga kan punya portofolio gitu, mereka sedang membangun portofolio, makanya dari situ sense itu juga mereka akhirnya ketika dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kadang mereka nggak suka, ya mereka tetap mau nggak mau mengerjakan gitu. Tapi memang uniknya untuk anak SMP memang mereka masih banyak curiosity-nya gitu, rasa ingin tahunya itu masih sangat besar gitu, dan itu sangat membantu proses pembelajaran mereka gitu. Jadi mungkin ya menurut saya memang semuanya bermakna gitu kan, tinggal bagaimana caranya untuk anak-anak itu juga melihat hal itu bermakna buat mereka. Yang saya rasakan pelevelan ini bekerja dengan benar. Pada level 1A itu terlihat sekali ya, mereka itu waktu fokusnya relatif lebih pendek gitu. Mereka menikmatinya sebagai bermain magang itu. Maka penting karena mereka bermain berarti yang harus selalu diingatkan adabnya, kemudian ketelitiannya gitu. Nah saya perhatikan untuk yang level 1B magangnya itu sudah full tuh. Mereka udah disiapin untuk jadi belajar serius ya. Meskipun pada prakteknya kelihatannya masih tetap ada sisi mainnya, tapi tingkat seriusnya lebih panjang gitu. Itu tuh yang saya perhatikan ya kalau dari dokumentasi. Keduanya sama-sama punya antusiasme. Cuman saya bisa bayangkan kalau yang level 1A ini dimasukkan ke yang 1B bakalan banyak yang ngeluh. Tingkat ngeluhnya pasti lebih banyak karena belum siap. Tapi kalau yang 1B lebih siap. Saya melihatnya seperti itu. Bahkan kan mereka bukan hanya lama, tapi juga harinya lebih panjang gitu. Secara kelompok masih sama ya, sama-sama dikelompokkan karena mereka perlu teman. Belum bisa kalau ya bisa sih, tapi pasti tingkat nggak senengnya lebih tinggi kok sendiri tuh. Agak ngerasa gabut gitu kan. Itu Mas Ali yang saya lihat dari dokumentasi kemarin di 1B. Iya, melihatnya gini, untuk anak-anak yang level 1A, walaupun itu sederhana, dia mengikuti, membuat dengan ya sederhana sekali itu dengan durasi yang pendek gitu ya, dari jam 8 sampai jam 12 gitu. Ikuti alur itu, lalu nikmati sebagai bagian dari berteman tapi dalam sebuah bisnis proses, dan itu membuat anak-anak belajar adaptasi diri pada hal-hal di luar rumahnya. Jadi dia belajar adaptasi pada lingkungan baru, pada dunia kerja baru, pada pertemanan yang baru, dan ada prosedur-prosedur di situ yang anak perlu belajar. Kemudian anak-anak juga diajarkan untuk mengikuti, memahami di balik sebuah kue misal
atau barang itu ada banyak proses di belakang. Jadi dia harus respect dengan orang-orang yang terlibat dalam proses itu. Itu sih yang diajarkan, walaupun sederhana dan itu harus diulang berkali-kali ya. Jadi idealnya magang level 1A itu atau 1B gitu diulang beberapa kali, satu semester minimal 1 kali, supaya dia makin banyak wawasan dia tentang bisnis proses, makin dia respect pada orang, makin dia menghargai bahwa tidak semudah itu menghasilkan sebuah barang dan ada kebiasaan dan etos kerja yang dia ikutin tuh. Kalau untuk level 1B karena dia lebih panjang durasinya, dia akan sangat memahami bahwa begini rasanya orang bekerja. Dia akan respect dengan orang tuanya kalau diikat dia dengan baik gitu ya. Jadi perlunya adanya di akhir tuh perlu ada closing untuk menyadarkan bahwa kamu bisa jadi tidak berminat di magang yang sedang kamu ikuti, tapi kamu perlu tahu sehingga untuk jadi menambah wawasanmu. Jadi menabung wawasan itu lebih penting daripada mengejar ini suka nggak suka. Tapi suka nggak suka itu tetap dijalani. Di usia sebelum 15 tahun, suka nggak suka itu harus menjadi tabungan yang banyak gitu. Ya, tabungan banyak. Saya nggak suka di peternakan, saya sukanya di desain, saya hanya mau desain aja. Itu menurut saya kurang berwarna. Nantinya menjadi wawasannya kurang banyak. Jadi mengerjakan hal-hal yang tidak disuka itu penting untuk satu, latihan dia ketika menerima tugas yang tidak disuka tapi dia pernah punya pengalaman itu. Kemudian tidak membahayakan orang lain. Dengan dia tahu keterbatasan dia, maka dia tidak membahayakan orang lain ketika bekerja di area itu. Jadi dia tahu bahwa saya tidak suka di area itu, tapi saya udah tahu, jadi saya tidak akan membahayakan. Nah, gitu. Jadi untuk anak-anak yang remaja biasanya SMP itu mestinya milih-pilih ya nggak? Ya aku nggak suka ini, nggak suka ini. Tapi kalau kita pahamkan dengan magang, oh iya ya, walaupun saya nggak suka, tapi saya harus jalani untuk nambah wawasan, untuk menambah portofolio, untuk menambah pengalaman bahwa saya meskipun di area nggak suka, saya akan jalani untuk nambah portofolio. Terus untuk nambah pengalaman, pernah bercerita minimal, bisa bercerita ya kan? Terus dia juga menjadi respect dengan orang yang bisa ya, orang mengerjakan sesuatu yang saya tidak suka tapi dia bisa bagus gitu. Berarti semua orang itu punya keunikan, dia punya kesadaran itu ya. Itu sih yang saya lihat dari magang kemarin yang dilakukan oleh anak-anak 1A 1B di ABHOM. Oke, pesannya ya dari saya sendiri untuk para peserta bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran kalian dan ini bukanlah akhir gitu ya. Jadi kalian perlu untuk magang lagi di tempat yang lain gitu ya, baik di ABHOM maupun di luar ABHOM. Kalian harus banyak memperluas jaring kalian. Kan di usia kalian sekarang kalian harus banyak namanya menabung portfolio, pengalaman, ilmu baru gitu ya. Meskipun kalian tidak suka itu, meskipun itu adalah satu bidang yang mungkin kurang kalian minati, tapi percayalah bahwa di situ ada pembelajaran, ada pemahaman yang penting banget untuk kalian kuasai gitu juga. Dan jangan ragu juga untuk melibatkan orang tua dalam setiap aktivitas kalian gitu ya, karena orang tua itu adalah partner kalian gitu dalam pendidikan kayak gitu. Dan apa yang sudah diajarkan di sini, ditanamkan di sini di ABHOM gitu ya selama magang, baik kebiasaannya, pola hidupnya, bahkan etos kerjanya, kalian boleh lanjutkan di rumah seperti itu. Jadi kalian disiplinnya, etos kerjanya boleh kalian terapkan di tempat lain gitu. Jadikan ini sebagai kebiasaan baik yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian ke depannya. Ya, untuk para peserta magang harapannya masih panjang jalannya gitu kan, masih banyak yang bisa dipelajarin gitu kan. Jangan sampai merasa cukup dengan apa-apa yang sudah kalian lewati gitu kan. Aku udah pernah belajar ini, enggak gitu kan. Kalian tetap harus belajar terus apapun itu selama ada modalnya gitu kan, ada waktu dan biayanya kalian bisa berkecimpung di sana, belajarlah gitu. Jadi ya tetap semangat, pantang menyerah, mantap. Pesannya ya untuk yang teman-teman magang. Jadi teman-teman magang level 1B kemarin, ya kami dari timnya ABHOM ini sangat berharap teman-teman memanfaatkan setiap aktivitas yang teman-teman dapat sebaik mungkin. Karena apapun yang akan teman-teman lihat, itulah realnya teman-teman. Jadi baik itu yang teman-teman sukai maupun yang sebenarnya nggak disukai, tapi tetap dijalankan sampai tuntas. Karena disitulah teman-teman akan bisa menilai diri teman-teman menjadi personal statement. Apakah saya memang berminat di bidang ini
atau sebenarnya hanya good to know aja gitu, bagus untuk mengetahui tapi nggak harus didalami gitu. Tapi dengan semakin banyak teman-teman mencobakan seperti program magang kemarin, itu akan semakin memperkaya wawasan teman-teman yang akan tentunya berguna untuk menentukan karir di masa depan gitu. Ya pesan saya, teman-teman yang sudah belajar kemarin gitu ya, itu silahkan direnungkan kembali kemarin itu belajarnya ngapain dan apa saja gitu ya. Kalau kemarin ngerasanya itu seneng, ya coba bisa nggak diulang tanpa di Abihome gitu kan. Nah, bagus karena nggak bisa hanya sekali, itu pesan saya. Jadi usahakan memang bisa diulang magang lagi gitu, baik di Abihome maupun di tempat yang lain. Naikin levelnya, karena bukan hanya untuk main tapi untuk menguji minatnya teman-teman semua gitu. Apalagi yang 1-1B kan, yang sebentar lagi mau masuk magang level 2, bagusnya dirasakan betul dan dicobakan lagi magang lagi gitu. Kalau ada waktu libur gitu ya, magang deh gitu. Itu pesan saya sih. Jangan kalau ada magangnya Abihome ikut lagi aja, karena bakalan seru gitu. Oke baik, jadi terima kasih untuk sumber sehat yang dijelaskan oleh Ibu Sutiah dan Mbak Kiki. Itu adalah ilmu baru bagi saya karena selama ini saya di tanaman sayuran dan ini herbal yang sangat baru bagi saya, dan mohon maaf jika saya banyak kesalahan di sana. Saya mengeluarkan kata-kata yang kurang mengenakan atau sikap saya yang kurang nyaman di hati mereka. Dan terima kasih untuk Mas Erwin yang sudah menjelaskan dan memberi saya tanaman sekitar 10 jenis: krokot, stevia, sambiloto, sirsak, beringin mini, jamblang, mint. Udah itu. Lupa. Oh ya, ada pasti. Karena pas awal-awal hari pertama itu aku agak sama Pak Ferry itu kayak aduh gitu, kayak agak males gitu kan. Terus ternyata pas sudah pindah bukan sama Pak Ferry lagi, aku tuh kayak kok nggak sama Pak Ferry. Ternyata Pak Ferry tuh sabar banget, Masya Allah. Itu pas ketemu beliau masih bisa senyum gitu sama aku. Terus gitu dong. Saya ingin bilang terima kasih kepada Pak Ferry, dan juga saya mohon maaf kalau ada kelakuan saya yang tidak sopan. Buat hasil Abihome-nya semangat, terus mengajar. Terima kasih buat sama aku di sana, selalu bantu aku dan support aku kalau ada yang nggak bisa, selalu dengerin cerita-cerita aku. Kasih banget, semoga sehat terus, sukses selalu buat kopi sentranya dan sentral UMKM-nya. Makasih udah mau nerima kita yang gini dan mau ngajarin step by stepnya, kayak cara nanam ini tuh gimana, terus cara ngerawat tanaman tuh gimana aja, dan cara masak juga, dan cara ngehandle bisnis gitu gimana aja sih. Makasih banget dan sehat-sehat selalu dan semoga sukses terus untuk sumber sehat. Itu aja sih, karena suka aja sih kayak suasana kebun gitu, kayak aku suka yang tenang-tenang gitu. Apalagi kalau udah hujan. Mau lah, malah mau nabung dari sekarang. Kalau yang sekarang sih masih dikasih uang, tapi kalau magang depan ntar harus bayar sendiri aja, soalnya udah kelas 8. Jangan pacaran atau gay. Untuk pesan untuk adik-adik semuanya dari magang Abihome, tetap semangat, apapun cita-citanya terus gapai, dan jangan lupa untuk terus berdoa, berusaha dan minta doa restu orang tua, guru-gurunya, ataupun saudara-saudara yang memang bisa mensupport teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan teman-teman dengan segala harapan dan juga cita-cita, mimpi besarnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalannya sampai nanti dewasa kelak, akhirnya bisa bermanfaat bagi umat dan juga bangsa negara Indonesia. Ya harapannya untuk anak-anak yang SMP,
kalau sudah magang, suka atau tidak suka, itu menjadi bagian dari tabungan pengalaman dan menambah portofolio tentu ya. Kemudian kalau ada yang ide, gagasan didapat saat magang, follow up lah menjadi project based talent, karena itu masa dia, masa SMP ya. Masa SMP itu project based talent, artinya mencari talent lewat banyak project, dan ketika magang mengetahui ada yang dia minati, harus di follow up menjadi project based talent, dan di APUM ada itu aplikasinya gitu kan, sehingga lebih terarah di follow up ya kalau SMP ya gitu. Untuk orang tua semuanya yang menganggap bahwa magang itu terlalu dini misal, percayalah bahwa anak-anak di zaman sekarang itu dia lebih interaktif, lebih ingin terlibat. Jadi aktivitas magang adalah aktivitas yang membuat dia menjadi sangat terlibat dan merasa dibutuhkan. Nah, itu jauh lebih penting sehingga ketika ada program magang di SD misal, tidak perlu berekspektasi menjadi sesuatu yang lebih, tapi cukup menjadi latihan anak mengenal dirinya lewat etos kerjanya, lewat adab dia berteman, bagaimana dia respect dengan orang yang ada di tempat magang, bagaimana dia menaati prosedur, kalau di rumah dia seperti apa, di tempat lain dia seperti apa, bagaimana dia membantu temannya, bagaimana dia menyelesaikan tugas di tempat lain. Nah, itu yang perlu orang tua cari kesempatan-kesempatan seperti itu, dan itu ada di magang. Untuk yang SMP, ajaklah diskusi anak tentang magang yang dia sukai. Andai ada, segera ambil, punya channel di situ, segera ambil. Andai belum ada, apapun yang kesempatan magang yang ada, diminati atau tidak, ambil saja, karena magang yang tidak diminati misal bidangnya, itu jauh lebih baik daripada anak tidak berangkat magang, karena setelah itu anak peroleh banyak wawasan, banyak pengalaman, nambah portofolio, dan bisa di follow up menjadi project based talent. Dan itu kesempatan yang harus diambil, karena akan menjadi tambahan-tambahan pengalaman untuk anak. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu Dina, ada yang disampaikan sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah. Terima kasih, Ya. Magang APUM. Semangat, semangat, semangat.